Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut berbahagia di pagi ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kuasa Tuhan yang dinyatakan penuh untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan, merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan, dan biarlah kuasa firman Tuhan itu yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk menuntun kita sepanjang hari ini, sehingga setiap kehidupan yang kita bangun di dalam hari ini adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati di pagi ini. Kami tanpa kekurangan satu apapun, kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih-lebih biarlah hikmat kuasa firman Tuhan yang menuntun kami di dalam membangun kehidupan sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, sabda-Mu yang akan kami renungkan di pagi ini, kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat menghidupi sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan di pagi ini, biarlah pertolongan dan kuasa Tuhan juga yang akan memberikan hikmat dan memberikan pengertian kepada hamba-Mu di dalam menguraikan sabda Tuhan di pagi ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan di pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencermati dan melihat suatu kisah raja-raja Israel, kita melihat kejutan-kejutan yang sangat menarik yang Tuhan nyatakan di dalam hidup orang-orang yang dikasihinya. Kejutan-kejutan itu adalah suatu karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang ingin menyatakan kasih-Nya kepada orang yang dikenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud ketika ia belum dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, ia adalah seorang pemuda yang di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarganya pun sebagai orang yang
tidak terlalu dipandang sebagai orang yang hebat. Bahkan ketika dibandingkan dengan kakak-kakaknya, Daud di hadapan orang tuanya tidak terlalu istimewa. Bahkan Daud pun hanya disuruh menjadi gembala domba milik orang tuanya. Namun kejutan besar terjadi pada diri Daud ketika Tuhan mengutus hambanya Nabi Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah suatu kejutan yang luar biasa yang terjadi pada Daud. Nah, di dalam kisah ini kita juga melihat suatu kejutan yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan kepada diri seorang pemuda yang bernama Yerobeam. Yerobeam adalah sebagai seorang pekerja Salomo. Namun suatu kejutan itu terjadi ketika ia keluar dari Yerusalem. Di situ ia bertemu dengan seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Ahia. Tiba-tiba dalam perjumpaan itu firman Tuhan dinyatakan kepada Yerobeam bahwa Tuhan telah memberikan suatu anugerah, yaitu kerajaan bagi Israel. Ia diangkat menjadi raja untuk bangsa Israel. Sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya seorang pekerja Raja Salomo saat itu, namun tiba-tiba diberikan suatu anugerah oleh Tuhan menjadi raja untuk mengepalai 10 suku di Israel. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejutan-kejutan anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang yang dikasihinya, namun dari satu sisi memberikan suatu keuntungan, tetapi dari sisi yang lain Tuhan juga menuntut suatu tanggung jawab di hadapannya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yerobeam dipilih menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau kita melihat secara logika itu tidak masuk akal. Tetapi kejadian-kejadian yang dirancang Tuhan dalam diri Yerobeam adalah suatu peristiwa yang nyata. Saya yakin dan percaya kejutan-kejutan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya saat ini pun juga masih bisa berlaku. Namun saya percaya setiap kejutan-kejutan itu juga menuntut suatu tanggung jawab bagi orang tersebut di hadapan Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari satu sisi hanyalah seorang pegawai Raja Salomo dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja 10 suku bagi bangsa Israel. Namun terkadang logika dan perhitungan-perhitungan manusia untuk mempertahankan sesuatu ketika dilandaskan dengan cara pandangnya sendiri ataupun dilandaskan untuk mempertahankan apa yang ia dapat dengan logika dan caranya sendiri, terkadang justru itu menjadi suatu jerat dan jebakan bagi dirinya yang akan dapat menghancurkan karirnya ke depan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Yerobeam ini kita dapat melihat, mungkin ketika kita memberikan respon dan memikirkan dengan logika secara kedagingan, mungkin logika Yerobeam ini adalah masuk akal. Ketika rakyat ataupun bangsa Israel diizinkan untuk terus datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, maka itu sangat memungkinkan mereka kembali lagi kepada keluarga Daud dan mengakui keluarga Daud menjadi raja bagi mereka. Sehingga logika Yerobeam adalah mereka membuat tempat penyembahan sendiri supaya dapat mencegah 10 suku Israel itu tidak
datang ke Yerusalem. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun di sini kita justru melihat logika dan perhitungan Yerobeam itu merupakan suatu keputusan yang fatal. Suatu keputusan yang justru menyeretnya semakin tenggelam dari hadirat Tuhan. Dan dari sini kita juga dapat melihat ketika hikmat Tuhan itu tidak memimpin hidupnya secara penuh, maka kita dapat melihat bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil bukan mendatangkan suatu keuntungan, tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh Yerobeam justru membawanya semakin tenggelam di dalam caranya sendiri, sehingga hadirat dan hikmat Tuhan sangat jauh dari dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia terjebak dengan caranya sendiri, terjebak dengan logikanya sendiri, ia tidak meminta petunjuk Tuhan di dalam mengambil keputusan, maka keputusan yang diambil membawanya dan menggiringnya menuju kepada suatu kehancuran. Bahkan bukan hanya kehancuran bagi dirinya, kehancuran juga bagi keluarganya, bagi anak-anaknya yang laki-laki. Mereka tidak dapat terhindar dari hukuman Tuhan yang dirancang Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman Raja Yerobeam ini kita dapat belajar bahwa di dalam membangun hidup ini kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan supaya kita dapat melihat terang Allah, melihat petunjuk Tuhan, dan kita dapat mengerti apa yang harus kita bangun supaya kehidupan yang kita bangun itu kehidupan yang mendatangkan suatu kebaikan. Baik itu kebaikan bagi perjalanan hidup kita selanjutnya, kebaikan bagi perjalanan keluarga kita, terlebih-lebih kebaikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kejutan-kejutan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menuntut tanggung jawab kita di hadapannya. Untuk itu, marilah kita selalu menyadari, kita selalu ingat akan Tuhan dan selalu minta petunjuk Tuhan supaya kita dapat mengelola apa yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup ini dengan bijaksana. Supaya apa yang kita bangun di dalam kehidupan ini dapat terus membangun kehidupan kita. Kerohanian kita semakin matang, keluarga kita semakin mengenal Tuhan, bahkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita melalui banyak hal itu dapat dikelola dengan bijaksana dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pengelolaan yang baik yang didasarkan pada hikmat dan pimpinan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat berbahagia ketika di dalam membangun kehidupan setiap hari itu kita terus meminta petunjuk Tuhan, kita tunduk pada otoritas Tuhan, dan kita mendengarkan suara Tuhan dengan serius, mengarahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan dan terus berjalan menuruti apa yang dimau oleh Tuhan. Suatu janji Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan di dalam catatan Alkitab juga, Yerobeam sudah juga diingatkan ketika ia dipercayakan oleh Tuhan menjadi raja 10 suku di Israel, dan ketika ia mau taat kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka janji itu akan diberikan oleh Tuhan bagi keturunannya juga. Nah, tetapi ketika ia mengingkari anugerah Tuhan itu, kehancuran dan keluarganya tidak dapat terelakkan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar menjadi orang-orang yang taat.
Pengalaman Yerobeam ini kiranya juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan tidak akan pernah membawa kebaikan bagi kita. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan kepada Tuhan justru akan menggiring kita untuk jauh dari hadirat Tuhan dan membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Biarlah sabda Tuhan ini menolong kita, memberikan hikmat kita untuk semakin taat dan semakin tunduk kepada Tuhan saja. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat sabda-Mu yang kudus, sabda yang Engkau ajarkan kepada kami, bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah suatu keputusan yang paling tepat. Dengan selalu taat kepada Tuhan, tunduk pada pimpinan Tuhan, bahkan memberikan hidup untuk mengabdikan diri secara penuh di hadapan Tuhan adalah suatu keputusan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, setiap kami yang mendengarkan sabda Tuhan ini, biarlah dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk belajar hidup taat kepada Tuhan. Kesenangan Tuhan kiranya menjadi prioritas bagi kehidupan kami. Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Kami sandarkan dan kami serahkan secara penuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Tuhan memberkati.